Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya Pendeta Susana Friskila, pelayanan di Jemaat GKE Efrata, Resort GKE Kuala Kapuas. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah membangunkan kita pada pagi hari ini dengan sukacita. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan kita hari yang baru. Kita boleh melaksanakan tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, besok, dan selanjutnya dalam pertolongan Tuhan. Mengawali hari yang baru pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan selamat. Kami sambut hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami akan mengawali seluruh kegiatan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dapat menghayatinya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini, saya mengambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 19, yang demikian bunyinya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Judul renungan pagi ini yaitu matahari, bulan, dan bintang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kisah penciptaan langit dan bumi serta segala isinya itu bukanlah hal yang baru bagi kita. Kita pasti sudah tahu dan kita sudah dapat memahami kisah dalam kitab Kejadian secara khusus. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Apakah yang terjadi jika kehidupan manusia di dunia ini tidak mengenal yang namanya waktu? Atau kira-kira bagaimanakah jadinya kegiatan dalam kehidupan manusia jika tanpa ada batasan waktu, baik pagi, siang, petang, maupun malam? Jawabannya yang jelas adalah berantakan atau tidak teratur. Jauh sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah terlebih dahulu merancangkan waktu untuk kehidupan manusia, yaitu yang nantinya dibatasi dengan hari, minggu, bulan, sampai tahun.
serta agar dapat menentukan atau mengetahui musim-musim yang ada di bumi. Dalam penciptaan di hari keempat inilah Tuhan menentukan waktu-waktu bagi manusia melalui terbentuknya matahari, bulan, dan bintang. Dalam ayat 14 dikatakan dalam bacaan kita tadi, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dari ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa benda-benda penerang yang diciptakan Tuhan, yaitu matahari, bulan, dan bintanglah yang dipakai Tuhan untuk memisahkan waktu-waktu tersebut. Ada beberapa tugas benda-benda penerang tersebut. Pertama, memisahkan siang dari malam. Itulah tugas khusus dari matahari. Kedua, menunjukkan masa serta tahun-tahun. Istilah masa biasanya dipakai untuk menentukan waktu menanam dan menuai atau panen di ladang. Orang-orang pada zaman dahulu ketika melihat benda-benda penerang tersebut di langit akan mengetahui kapan masa menabur dan kapan mereka harus menuai. Ketiga, sebagai penerang bagi bumi. Tuhan menentukan bahwa yang lebih besar, yaitu matahari, akan menguasai siang. Artinya menjadi penerang di siang hari. Sedangkan yang lebih kecil, yaitu bulan, akan menguasai malam. Artinya menjadi penerang di malam hari. Dan juga kadang oleh para nelayan, bintang-bintang dijadikan pertanda bagi mereka untuk melaut, khususnya untuk menentukan tempat di mana mereka menebarkan jala mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita hayati dan kita renungkan dalam kehidupan kita, ternyata Tuhan itu bukan hanya memiliki jiwa seni yang sangat tinggi yang dapat kita perhatikan melalui karya-karyanya, namun juga memiliki sifat yang sangat menyukai adanya keteraturan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini harus memiliki keteraturan, termasuk juga keteraturan dalam waktu. Ide Tuhan dalam menciptakan benda-benda penerang tersebut merupakan cara Tuhan untuk mempermudah mengatur berjalannya waktu di bumi, khususnya yang disediakan bagi manusia. Sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menetapkan waktu bagi kita melalui penciptaan benda-benda penerang di langit. Itu memudahkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Apabila Tuhan sudah mengatur waktu sedemikian baik dan menciptakan benda-benda penerang bagi bumi, maka kita harus menggunakan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, terlebih juga untuk memuliakan Tuhan melalui kegiatan, melalui karya-karya yang boleh kita lakukan sesuai dengan talenta, bakat yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita melaksanakan tugas dan pekerjaan kita dengan penuh sukacita, dengan selalu bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memimpin, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bagaimana Tuhan bekerja berkarya menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan pada hari ini kami diingatkan bahwa pada hari keempat ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang untuk menerangi bumi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi penciptaan matahari, bulan, dan bintang tersebut. Tuhan Yesus, kami mau melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, besok, dan selanjutnya di dalam pimpinan, penyertaan, berkat, dan kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, tugas pekerjaan, dan pelayanan kami masing-masing di dalam pertolongan Tuhan. Kami meminta hikmat dari Tuhan agar kami dimampukan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing dengan sukacita di dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan seisi rumah tangga kami. Kami mendoakan anak-anak kami yang dalam pendidikan mereka masing-masing, dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kami menyerahkan mereka dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi dan memberkati anak-anak kami. Kami juga mendoakan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di jemaat Tuhan masing-masing. Tuhan juga memimpin menyertai kehidupan kami semua. Kami boleh melayani jemaat Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang bekerja di pemerintahan maupun swasta. Kami percaya mereka juga diberkati oleh Tuhan sehingga mampu dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dengan penuh sukacita. Kami juga mendoakan rekan-rekan sekerja kami semua agar kami bisa bekerja bersama-sama untuk tujuan bersama, untuk kebaikan bersama. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan jemaat kami yang dalam keadaan sakit, yang berduka cita, orang tua kami yang lanjut usia di rumah ataupun di kampung halaman masing-masing. Kami percaya kuasa dan berkat Tuhan menuntun, menyertai, dan memberkati kehidupan mereka. Kami menyerahkan segala rencana-rencana kami ya Tuhan di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang berkuasa, menyediakan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.